Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas beberapa materi tentang mengevaluasi pelatihan yang nantinya akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai latar belakang evaluasi pelatihan, yang dilanjutkan nanti oleh Uswatun Hasanah yang berbicara mengenai definisi-definisi evaluasi pelatihan. Kemudian yang ketiga ada Anissa Sabila Nurlatifah yang akan membahas mengenai model evaluasi pelatihan dari Kirkpatrick. Yang keempat ada Alifa Agustina yang nantinya akan membahas model evaluasi dari Jake G. Phillips. Oke, langsung saja dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari evaluasi pelatihan. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks melibatkan semua pihak, terutama keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam lingkungan pendidikan yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Apa itu Tripusat Pendidikan? Tripusat Pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang ada di Yogyakarta, yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tripusat pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan pendidikan ini meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan atau sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat atau pemuda. Fungsi dan peran dari Tripusat Pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu membangun bangsa Indonesia secara utuh dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan sebuah negara. Evaluasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan, perbaikan, dan pengembangan. Evaluasi memainkan peran penting dalam semua program pembelajaran dan pendidikan, termasuk program pendidikan dan pelatihan atau diklat dalam latar pendidikan non-formal. Kalau kita berbicara evaluasi pelatihan di lingkungan perusahaan atau bisnis, itu tenaga kerja merupakan suatu aset penting bagi suatu perusahaan yang tidak ternilai harganya. Tanpa adanya tenaga kerja, maka sebuah perusahaan tidak akan bisa melaksanakan semua aktivitas bisnisnya. Perubahan lingkungan membawa pengaruh yang besar terhadap kebutuhan tenaga kerja. Perubahan teknologi yang makin canggih juga menjadi sebab utamanya di mana sebuah perusahaan itu dituntut mengikuti semua perkembangan yang ada. Nah, program pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada para karyawan dapat mengurangi ketergantungan sebuah perusahaan terhadap penarikan karyawan-karyawan baru dan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan untuk menghadapi beberapa tantangan yang ada, baik keuangan karyawan maupun perputaran tenaga kerja. Hal ini itu bisa dilihat dari perbedaan tingkat produktivitas karyawan yang mendapat pelatihan dan pengembangan dengan karyawan yang belum mendapatkan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi selanjutnya atau presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Uswatun Hasanah yang akan membahas mengenai definisi-definisi evaluasi pelatihan. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pelatihan. Yang pertama ada evaluasi. Kata evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Kemudian, informasi tersebut dapat menjadi alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang
pengertian evaluasi. Di antaranya dari National Study Committee on Evaluation mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan pemilihan, analisis, pengumpulan, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Kemudian, Brikerhoff dan kawan-kawan juga mendefinisikan bahwa evaluasi adalah proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Selanjutnya ada pengertian pelatihan. Pelatihan atau training dalam upaya pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting yang berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja organisasi, baik untuk organisasi non-profit oriented maupun organisasi oriented. Nah, pelatihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Latin yang memiliki arti belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pelatihan. Di antaranya ada Bernardin dan Russell yang mendefinisikan bahwa pelatihan merupakan berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja yang berkaitan dengan pekerjaannya atau pekerjaan yang dipikulnya. Kemudian ada Noe dan kawan-kawan yang mendefinisikan bahwa pelatihan adalah sebuah usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, dan keahlian oleh para pegawai. Oleh karena itu, untuk mengetahui manfaat, dampak, dan hasil dari pelatihan yang diberikan kepada karyawan, maka dalam setiap pelatihan tersebut perlu dilakukan evaluasi. Setelah pelatihan diberikan, maka perlu mengetahui sejauh mana kontribusi pelatihan tersebut terhadap peningkatan dan perubahan kompetensi maupun kinerja terhadap seluruh anggota organisasi maupun masing-masing anggota organisasi. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas yang telah mendefinisikan evaluasi dan pelatihan, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelatihan merupakan rangkaian proses terstruktur. Rangkaian proses yang terstruktur untuk mengetahui apakah telah mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dan pelatihan yang telah dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anissa Nurlatifah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Uswatun Hasanah. Model Kirkpatrick, yaitu model evaluasi pelatihan yang mempunyai kelebihan, sifatnya yang sederhana, menyeluruh, serta dapat diterapkan di dalam segala situasi pada pelatihan. Tujuan evaluasi pelatihan. Menurut Kirkpatrick, tujuan program evaluasi pelatihan bagi peserta pelatihan yaitu yang pertama, agar mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, agar dapat menambah pembelajaran baru berkaitan dengan keterampilan, baik cara meningkatkan maupun cara mengubah sikap dan perilaku. Model evaluasi Kirkpatrick dibagi menjadi 4 level, yaitu yang pertama, level 1 reaction. Level ini memiliki tujuan agar dapat mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan
terhadap pelatihan yang sudah diselenggarakan. Tingkat kepuasan peserta dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kualitas proses serta pelaksanaan sebuah pelatihan. Kepuasan peserta di dalam penyelenggaraan maupun proses suatu pelatihan akan memengaruhi secara langsung terhadap motivasi serta semangat peserta di dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Untuk mengukur reaksi ini dapat dikatakan mudah karena dapat dilaksanakan dengan menggunakan lembar reaksi yang dibuat dalam bentuk kuesioner. Jadi, waktu yang tepat yang dapat digunakan untuk menyebar kuesioner yaitu ketika akhir kegiatan pelatihan, baik setelah berakhir atau beberapa menit sebelum kegiatan pelatihan itu berakhir. Kemudian level kedua, learning. Level ini memiliki tujuan agar dapat mengukur sejauh mana pemahaman peserta yang mengikuti pelatihan terhadap materi yang telah diberikan. Pelatihan akan dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Alat yang digunakan untuk mengukur pada level kedua ini yaitu menggunakan tes tertulis serta tes kinerja. Tes yang tertulis dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana perbaikan pengetahuan yang terjadi serta sikap peserta setelah mengikuti pelatihan. Kemudian tes kinerja. Tes tersebut dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penambahan keterampilan pada peserta pelatihan. Tes pada level kedua ini dilakukan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Selanjutnya, level ketiga, behavior. Level ini memiliki tujuan yaitu agar dapat mengukur seberapa berubahnya perilaku peserta pada saat melakukan pekerjaannya setelah mereka mengikuti pelatihan. Perilaku yang dibahas di sini merupakan perilaku yang berkaitan dengan materi pembahasan pada pelatihan yang telah mereka ikuti. Pada level ketiga, evaluasi pelatihan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat kerja peserta pelatihan atau dapat juga menggunakan kuesioner. Selain itu, dapat dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap atasan atau rekan kerja dari peserta pelatihan. Kemudian yang terakhir, level keempat, result. Level ini bertujuan agar dapat mengetahui hasil atau dampak dari pelatihan terhadap perilaku peserta terhadap produktivitas dalam bekerja. Pada level keempat ini, evaluasi difokuskan kepada hasil akhir, yaitu melihat perubahan yang terjadi terhadap peserta yang mengikuti pelatihan. Tetapi, tidak semua dampak dapat diukur. Apabila dapat diukur, maka hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Definisi evaluasi menurut Phillips atau model Floyd ini ialah bahwasannya terdapat beberapa dari model evaluasi pelatihan yang selain dari 4 model evaluasi yang dirancang oleh Kirkpatrick, Jack J. Phillips melengkapi menjadi pengukuran level 5 yaitu melakukan evaluasi diklat dari sisi tingkat pengambilan diklat atau return on investment atau ROI
atau biasa juga dikenal dengan istilah return on training atau ROI, itu mengukur manfaat diklat dibanding dengan biayanya. Nah, dalam hal ini Philips 5 Level ROI model 1997 memperpanjang Kirkpatrick. Jadi sebelumnya Kirkpatrick ini metode evaluasi dari pelatihan hanya memiliki 4 kriteria atau nilai yang mesti dievaluasi, tapi di sini di Philips menambahkan poin-poinnya. Ini dalam membuat proses evaluasi lebih spesifik melalui beberapa tahapan evaluasi program melalui 10 tahapan berikut yang dapat kita lihat ya di gambar. Nah, di gambar berikut ini dapat kita lihat bahwasanya terdapat bagan dari metode evaluasi menurut Philips yang ditambahkannya setelah metode evaluasi dari Kirkpatrick. Yang pertama ada development HR program dan kemudian ada develop evaluation plan, kemudian ada collect data during, collect data after, isolate effect program, convert data to monitoring, dan kemudian nanti ada calculate the return on investment. Nah, dari calculate the return on investment ini ada masukan dari chapter program cost, kemudian turunannya itu identify thinkable issue, dan kemudian ada output dari semuanya adalah indirect impact study. Nah, develop HR program ini merupakan evaluasi dari training. Jadi bagaimana kita mengevaluasi sebuah rencana yang telah dijalankan selama program pelatihan itu berjalan. Tidak hanya itu, setelah kita mengevaluasi rencana atau perencanaan yang kita buat kita ketahui untuk suatu program diklat ya, kemudian harus ada data sebagai bentuk tahapan evaluator untuk mengumpulkan data-data yang bersifat relevan. Jadi data-data dari perancangan sebuah pelatihan harus memiliki data-data seperti tujuan yang mana nanti itu bisa dievaluasi. Kemudian ada data yang akan dianalisis dan kemudian akan dimonitoring, dipantau seperti itu. Nanti hasil dari semua itu adalah bagaimana hasil dari evaluasi yang secara keseluruhan yang melalui tahapan-tahapan action, learning, application, designness, impact, kemudian yang terakhir adalah return on training. Jadi penambahan dari J. Philips ini pada tahapan ROI, jadi dia melengkapi di bagian chapter program cost, kemudian calculate the return on investment, kemudian ada identify tangible measure, kemudian outputnya adalah generate impact study, bagaimana itu berefek kepada dampak atau imbasnya ke suatu pelatihan berikutnya. Selanjutnya dengan menggunakan model ROI ini, yakni dari proses Jack Philips itu pada bagian yang sudah kita lihat ya, pelaksanaan dari evaluasi diklat dapat dilakukan melalui 4 tahapan. Jadi selain tahapan-tahapan 10 itu juga dapat dilakukan secara umum ya, secara utamanya dapat dilakukan melalui satu perencanaan. Pada perencanaan ini kita perlu memperhatikan bagaimana sih tujuan dari program diklat yang akan
evaluasi sebagai dasar untuk merencanakan rencana evaluasi. Jadi langkah awal dalam mengenai pemahaman program diklat dapat membantu kita pada tahap pengumpulan data, kemudian dan seterusnya, seperti analisisnya, kemudian sampai tahap akhir pelaporan hasil evaluasi. Nah, yang dievaluasi itu level apa aja? Yakni pada evaluasi level 1 dan evaluasi level kedua. Nah, ketika kita gagal dalam mengenai program diklat yang dampaknya menyebut kesalahan pada perencanaan evaluasi, dan akan salah juga dapat dalam mendapatkan data yang akan dievaluasi. Jadi kalau misalnya kita sudah salah dalam perencanaan untuk merencanakan rencana evaluasi, maka ya akan salah juga mendapatkan data dan seterusnya sampai akhirnya kesimpulan dari hasil evaluasi akan salah dan tidak tepat. Memang ada beberapa ketidaktepatan. Nah, yang kedua itu ada pengumpulan data. Dalam tahapan ini, sang evaluator program diklat harus mengumpulkan data-data yang bersifat relevan. Jadi tidak basi istilahnya data. Nah, untuk apa? Untuk melakukan evaluasi dengan memahami rancangan dan tujuan dari evaluasi tersebut. Nah, melakukan evaluasi diklat tidak hanya mengumpulkan data atau lain sebagainya, tapi terkait dengan bagaimana aktivitas usai kegiatan program diklat yang telah dijalankan. Dan kita juga harus mengumpulkan data program seperti misalnya tujuan, peserta, mengetahui pesertanya, metode diklat, dan lain-lain sebagainya. Juga data-data dari hasil evaluasi level 1 dan level 2. Tepatnya, dari hasil perencanaan dari evaluasi yang tepat dan baik akan membantu menetapkan jenis data apa dan bagaimana pembuktian yang harus didapatkan dalam evaluasi diklat. Nah, seperti itu. Jadi memang perencanaan dan pengumpulan data ini kaitan erat. Nah, yang kemudian ada yang ketiga, analisis dan evaluasi data. Nah, setelah direncanakan dengan baik nih, data yang didapat secara lengkap dan akurat yang bersifat relevan juga. Proses berikutnya ialah melakukan analisis dan evaluasi data. Perencanaan diklat yang lebih baik dapat membantu kita dalam menetapkan jenis data yang telah didapatkan, sehingga pada saat melakukan analisis dan evaluasi data, ya akan semakin mudah dalam melakukan analisis dan evaluasi dalam melakukan proses analisis, termasuk dalam melakukan pertimbangan data yang relevan dan yang tidak relevan itu bagaimana dalam proses analisis. Dan juga mempertimbangkan bagaimana sih dampaknya dari program diklat ini. Nah, analisis ini dalam melakukan analisis pada saat evaluasi diklat, bagaimana caranya kita membandingkan data dan hasil analisis antara grup yang mengikuti program diklat dan grup yang tidak mengikuti pelaksanaan program diklat. Jadi kita melihat bedanya. Seperti itu. Nah, sehingga ketika mendapatkan data merupakan bagian dari program diklat serta mengisolasi data dampak yang bukan merupakan bagian dari hasil dari program diklat. Yang terakhir itu ada pelaporan hasil evaluasinya. Ini puncak dari 4 tahapan dari model ROI. Terakhir adalah proses pelaporan hasil evaluasi. Secara umum, pelaporan evaluasi diklat ialah melaporkan seluruh dari rangkaian kegiatan. Jadi tempatnya ini tempat terakhir buat pelaporan dari secara keseluruhan evaluasi, dari data, perencanaan, analisisnya, serta seluruh bukti yang akan didapatkan selama pelaksanaan evaluasi. Berikut juga kesimpulan dan tindak lanjut dari hasil evaluasi diklat yang dilaksanakan. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya
itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di bagian kesimpulan atau penutup. Bahwa diketahui, evaluasi pada intinya merupakan sebuah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program. Nah, kemudian informasi tersebut dapat dijadikan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Contohnya, dalam mengambil sebuah keputusan, ada pemerintah daerah setempat yang ingin mengadakan diklat guru atau pelatihan untuk menarik guru yang memiliki bakat lebih. Kemudian, dari acara diklat tersebut, baru dimulailah sebuah evaluasi. Apakah dari acara yang sudah dilaksanakan layak atau tidak dijadikan agenda rutin, semisal sebulan sekali atau setahun sekali untuk mengembangkan potensi si guru tersebut. Di dalam pelatihan terdapat pengembangan kinerja oleh tenaga kerja dengan berbagai usaha pengenalan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dalam acara diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat dapat dijadikan sebuah pengembangan. Apa itu pengembangannya? Ya, potensi guru tadi dari acara tersebut. Nah, dari acara tersebut, kepala sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah dapat melihat kemampuan guru yang memiliki bakat lebih. Demikian video presentasi dari kelompok 3 yang sudah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian presentasi yang kurang baik. Kami mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.